Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Nah, data berikut adalah tinggi badan sekelompok siswa. Jika median data di atas adalah 161 cm, maka nilai K adalah, oke, kita perhatikan dulu tabelnya ya. Nah, di sini 150 sampai 154 frekuensinya 6. 155 sampai 159 frekuensinya 13. 160 sampai 164 frekuensinya K, sampai dengan 170 sampai 174 frekuensinya 3. Oke, kita ingat kembali ya rumus daripada median untuk data berkelompok, yaitu median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah dikali banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Ini frekuensi kelas mediannya ya. Nah, kalau kita lihat tabelnya, kalau ada soalnya seperti ini, maka yang kita anggap sebagai mediannya adalah kelas dengan frekuensi K-nya ya. Nah, ini dia. Maka inilah sebagai kelas mediannya. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan rumus ini ya. Mediannya 161, berarti 161 sama dengan tepi bawah. Ini ya, batas bawah dikurang setengah. 160 dikurang setengah berarti 159,5 ditambah setengah dikali banyak data. Berarti kita tentukan dulu ya frekuensi kumulatifnya. Kita teruskan di sini FK, di sini 6, di sini 19, tinggal jumlahkan ya. Ini 19 tambah K, di sini 27 tambah K, ini 30 tambah K. Berarti di sini setengah, ini sebagai N ya. Setengah dikali banyak datanya ya, yaitu 30 tambah K ya. 30 tambah K dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini dia 19 dibagi frekuensinya, berarti frekuensinya adalah K. Oke, K dikali panjang kelas, 155 dikurang 150, 5. Oke, inilah dia. Selanjutnya ini tinggal kita kali dan kita bagi ya. 161 sama dengan 159,5 ditambah 15 tambah K per 2 dikurang 19 ya. Dikurang 19 dibagi K dikali 5. Oke, ini kita pindahkan ya. 161 dikurang 159,5 sama dengan, oke, ini kita kalikan ya. Kita kalikan 5 ini adalah milik ini semua kan. 15 dikurang 19 berarti negatif 4. Berarti K per 2 dikurang 4 dikali 5. Oke, per K. Nah, ini berapa ini? 161 dikurang 159,5 berarti 1,5 ya. 1,5 atau 3 per 2 sama dengan, ini langsung aja kita kali silang ya, K-nya ya. Berarti 3 per 2 K sama dengan 5K per 2 dikurang 20. Oke. Berarti ini kita pindahkan kemari, 20 sama dengan 5K per 2 dikurang 3K per 2. 20 sama dengan 2K per 2. Maka ini coret, berarti dapatlah K sama dengan 20. Maka nilainya adalah A. Jawabannya ya.
dengan K sama dengan 20. Nah, inilah nomor 1 ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 diberikan data. Ini datanya di atas ya. Modus dari data di atas adalah 63,5. Maka nilai K adalah oke. Kita teruskan lagi modus ya, rumusnya ya. Ini soal nomor 2. Modus untuk data berkelompok ini sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Oke, dibagi ini ya, selisih sama ya. Di 2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah dikali panjang kelas. Oke, kita buat D1-nya ya. Ini D1, kita kurangkan D1. Berarti ini kita anggap sebagai kelas modus ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kita ambil frekuensi yang merupakan variabelnya sebagai kelas modusnya. Berarti D1 sama dengan K dikurang 11 dan D2 sama dengan K dikurang 13. Oke, berarti 61 dikurang setengah sebagai tepi bawahnya. Kita masukkan sesuai dengan rumus. Modusnya 63,5 sama dengan tepi bawah berarti 60,5 ditambah D1 K dikurang 11 dibagi K dikurang 11 ditambah D2 K dikurang 13 ya. Oke, dikali panjang kelas 56 dikurang 51 ya, kita kurangkan saja. Ini langsung aja ya, 63,5 dikurang 60,5 berarti 3 ya, hasilnya 3 ya. 3 sama dengan, ini langsung aja kita kalikan ya, ini kalikan kemari. Oke, ini kita kurungnya aja, 5 dikali K 5K dikurang 11 dikali 5 55 dibagi K tambah K 2K min 11 dikurang 13 min 24. Kita kali silang berarti 3 dikali 2K dikurang 24 sama dengan 5K dikurang 55. 3 dikali 2K 6K 6K dikurang 3 dikali min 24 berarti 72 sama dengan 5K dikurang 55. Oke, kita samakan ya sesuai dengan variabel yang sama ya. 6K dikurang 5K sama dengan negatif 55 ditambah 72. 6K dikurang 5K tinggallah K, maka K sama dengan 72 dikurang 55 sama dengan 17. Maka jawabannya adalah K sama dengan 17. Opsinya adalah E. Oke, inilah soal nomor 2 dan penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Ini merupakan soal yang terakhir ya, dan ini merupakan bentuk esai ya. Diketahui 5 buah data dengan min 4, rataan 34, maka tentukanlah rataan kuartilnya. Oke, kita jawab di sini. Min berarti rata-rata ya. X rata-rata sama dengan 4 dan rataan 3 berarti RT sama dengan 4 dan ditanya adalah rataan kuartil berarti RK. Oke, ini dia 5 buah data. Kita misalkan 5 buah data itu adalah data A, B, C, D, E. Ini ya. Nah, selanjutnya kita berjalan dari yang pertama yaitu rata-rata ya. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi banyak datanya berarti 5. Dikatakan rata-ratanya 4. 4 sama dengan
A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5. Berarti tinggal kita kali silang ya. 4 dikali 5 20. 20 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E. Ini kita anggap persamaan 1. Oke. Selanjutnya kita berjalan dari rataan 3 ini ya. Rataan 3 kita tuliskan rumus untuk rataan 3 di sini ada ya. Rataan 3 ini rumusnya adalah 1/4 dikali kuartil pertama ditambah 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil ketiga. Inilah rataan 3-nya ya. Oke. Selanjutnya kita tentukan dulu kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil ketiga dari 5 data ini. Oke, kita buat di sini datanya ya. A, B, C, D, E. Tentu kita buat dulu atau kita cari dulu kuartil keduanya. Nah, ini sebagai Q2 ya. Q2 sama dengan C. Dan untuk Q1-nya, ini data kedua ini kita jumlahkan lalu dibagi 2. Berarti Q1 sama dengan A tambah B dibagi 2. Dan ini sebagai Q3-nya ya. Q3 sama dengan D tambah E dibagi 2. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini ya. Rataan 3-nya 4. Langsung saja 4 sama dengan 1/4 dikali Q1-nya A tambah B dibagi 2. Oke, ditambah 2 kali C. Oke, ditambah D tambah E dibagi 2. Nah, selanjutnya ini 4 ini kita kali silang kemari ya. 4 dikali 4 16. 16 sama dengan A tambah B ditambah, ini kita samakan penyebut ya, berarti 2 kali 2 4, 4C ditambah D tambah E dibagi 2. Oke, dibagi 2 ya. Ini kita hapus dulu. Bisa ya. Oke, ini dibagi ya, dibagi ini tadi E ya. Oke, selanjutnya kita kali silang. 16 kali 2 32 sama dengan A tambah B tambah 4C tambah D tambah E. Nah, inilah sebagai persamaan 2. Nah, rumus untuk rataan kuartil ya. Rataan kuartil berarti RK ya. Kita tuliskan di sini. RK sama dengan setengah dikali kuartil 1 ditambah kuartil 2. Nah, kuartil ketiga. Oke, inilah yang akan kita cari ya, yang ditanya. Berarti dari sini, dari persamaan 2 dan 1 bisa kita selesaikan ya. Ini persamaan 2-nya, ini persamaan 1-nya. Berarti sini A tambah B ya. Lanjut aja di sini di bawahnya 20 sama dengan A tambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Ini langsung saja kita kurangkan. Oke, kita kurangkan. 32 dikurang 20 12. Ini habis. Berarti tinggal C. 4C dikurang C 3C. Maka didapatlah C sama dengan 4 ya. Nah, dapat C sama dengan 4. Berarti kita masukkan saja ke persamaan 2-nya boleh, persamaan 1 pun boleh, terserah. Misalnya kita masukkan ke persamaan 1. Kemari ya, kita masukkan berarti 20 sama dengan A tambah B ditambah 4 ditambah D tambah E.
Ini 16 sama dengan A tambah B tambah D tambah E. Nah ini kan. Nah sekarang si 16 ini supaya dia sesuai dengan rumus ini, Q1 itu kan tadi A tambah B dibagi 2. Maka ini semuanya kita bagi 2. Ini semuanya kita bagi 2. Oke, berarti 16 dibagi 2 8 ya. Ini sama-sama dibagi 2. 8 sama dengan A tambah B dibagi 2 itu kan Q1. Nah, tambah D tambah E dibagi 2 ini kan merupakan Q3 ya. Merupakan Q3. Berarti di sini tambah Q3. Maka 8 sama dengan Q1 ditambah Q3. Sehingga yang ditanya adalah rataan kuartilnya. RK sama dengan setengah dikali Q1 ditambah Q3. Berarti sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Maka rataan kuartilnya sama dengan 4. Oke, inilah soal dan pembahasan. Ada 3 soal. Semoga soal-soalnya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari kita Raimek 13.